Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta anak-anak yang berbahagia pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mohon kepadamu Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah ada berkat di balik ucapan syukur. Mazmur 111 ayat yang ke-1 demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Jika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seharusnya mulut kita tak akan pernah berhenti berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Dan bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Tiada kata lain yang dapat kita ungkapkan kepada Tuhan selain memuliakan nama Tuhan atau ucapan syukur. Namun sayang, banyak orang Kristen lupa mengucap syukur, kecuali dalam keadaan yang baik, diberkati. Padahal di balik ucapan syukur terkandung berkat yang luar biasa pula. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, semuanya kenyang. Dan bahkan masih tersisa 12 bakul. Berawal dari ucapan syukur, mukjizat pun terjadi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Secara naluri kita terdorong untuk mengucap syukur bila memiliki sesuatu yang lebih, menerima dalam jumlah yang besar atau sedang surplus. Ditinjau dari sudut manapun, 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Sangat tidak masuk akal. Kita pasti akan berkata seperti Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan mereka semua ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil saja, seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7. Bukankah kita juga cenderung merasa khawatir, cemas, lalu bersungut-sungut, menggerutu ketika memiliki atau menerima sedikit? Dari 10 orang kusta, hanya 1 orang yang tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan setelah ke-10-nya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan yang 9 pergi begitu saja setelah sembuh. Karena ucapan syukur inilah ia tidak saja disembuhkan dari penyakitnya, tetapi 1 orang itu juga beroleh berkat rohani, yaitu anugerah keselamatan oleh karena imannya, oleh karena ucapan syukurnya, oleh karena dia memiliki rasa berterima kasih kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk terus mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Di segala keadaan jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan, karena ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk menuju berkat-berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita, untuk kita tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan berkelebihan, dan sekalipun kita juga mungkin dalam keadaan kekurangan atau sedang mengalami masalah dalam hidup kita, baiklah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, tak pernah tinggalkan kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan saat pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, Bapa yang menjaga kami seperti biji mata Tuhan yang senantiasa Engkau lindungi dan Engkau sertai. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Untuk kota Solo kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Bapak Ibu Guru, untuk kami semua anak-anak-Mu, Tuhan juga menolong, memberkati. Bapak Kepala Sekolah, Tuhan juga menyertai, memberikan hikmat supaya Tuhan terus memakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam segala pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan juga menolong, memberkati dan menyertai. Untuk anak-anak di seluruh Indonesia, Tuhan juga anugerahkan keselamatan sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.